Jadi kalau ingat aku ingat pink ya. Ingat pink. Padahal punya aku hitam ya. Jadi bukan hanya weekend aja ya, hari biasa juga nongkrong. Katanya abang tidur cuma 2 jam ya. Dia kalau lagi dugem mabuk gitu suka narik winch gitu nggak? Cuma nih kayaknya aku penyesuaian lagi nih gas-gasannya. Karena kan mesin udah diganti mesin Harley itu. Jadi terakhir ikut West Java, ya. Itu ngelihat Sia tuh bener-bener gak ada gunanya. Beneran. Mana tak? Ducan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Ya, kembali lagi di Ducan, duduk cantik, cantik kali. Di sebelah kita sudah tidak asing lagi, kita kedatangan bintang tamu off-roader yang sangat luar biasa. Terima kasih Bang JJ telah hadir di studio kue ya. Studio kue. Studio kue, duduk cantik. Karena kita biasa duduk cantiknya kan di tempat-tempat lumpur, di hutan. Kali ini kita biar agak formal lah. Jadi laki-laki dekil tapi duduknya di tempat-tempat kayak gini. Bajunya matching loh. Makanya, kok bisa pakai pink? Pas banget nih, kebetulan nggak sengaja padahal. Suka merendah orangnya, bukan off-roader. Ya, biar ditanya, emang Ini- abang off-roader? Ini spesial, Be. Kenapa? Ini dari semenjak dapat kaos, belum pernah aku pakai. Wah, Jadi- baru di hari ini Baru hari ini. Spesial. Ternyata sampai sini pas. Pas. Dikasih siapa ini kemarin? Ini dikasih Om Ade dari SJI. Oh, dari SJI. Sama Jimmy dan Vitara. Dari Om Ade kasih ini warnanya pink kan, langsung keinget Babe. Betul. Cuma kalau dipakainya kayak kurang pas gitu kan, suasana sama ini kan kayaknya takut disangka gimana-gimana gitu. Iya. Ini pas ya. Pas, pinky-pinky. pas Babe undang kemarin ke sini, oh berarti saatnya pakai nih. Jadi kalau ingat aku ingat pink ya. Ingat pink, mohon maaf, ingetnya pink. Pink Iya, ya. pink. Padahal punya aku hitam ya. Oh, bukan ya? Bukan Iya. Gokil. Dari SJI, aku tuh juga anak SJI dulu. Emang SJI juga SJI dulu? dulu di Medan. Bahkan SJI pertama kali datang ke Medan, aku ketua panitianya. Oh, Ketua panitianya waktu itu. Jadi aku memang udah lama off-road, Bang. dari tahun berapa tuh, Bang? Wah, di dulu zaman di Indonesia dulu masih jarang lah main off-road, masih sedikit-sedikit lah. Tapi belum pernah ketemu ya kita ya. Belum, Be, belum. Belum pernah Aku ya? kan baru. Oh iya, betul. Baru Betul 2 sekali. semester kan. Jadi deg-degan aku nih kayak gini. Oh, legend ini. Legend ya, ini. betul, betul. Ini kan apa namanya kalau yang di penonton aku kan udah banyak yang tahu Bang JJ kan. Bang JJ tuh orang off-roader, banyak penonton-penonton aku yang tahu. Cuman yang nggak tahu nih karena temanya nih Ducan, duduk cantik. Cantik. Abang tahu nggak Ducan tuh kalau di sini ada istilahnya Ducan ya, duduk cantik. Ducan apa ya? Taunya Nongkrong. Mican. Mican apa? Mimi cantik. Waduh. Mimi cantik. Ini cantik. Iya. Gokil. Nah, tapi kalau Ducan ini kan banyak yang tahu. Duduk cantik tuh kalau di Medan tuh duduk-duduk nongkrong. Oh iya. Oh iya, sama. Betul kan? Iya. Duduk Kita mana kita nih? Duduk cantik lah. Biasanya kalau duduk-duduk cantik tuh lebih tempatnya tuh yang fancy ya. Oh iya, orang bilang betul. tuh, iya. Pensi-pensi SMA. Bukan, itu apa? bukan. Itu Apa fancy itu apa? Itu pentas seni. Fancy. Fancy itu apa? Pentas seni. Iya bukan. Tapi sering, abang sering Ducan. Ya paling kalau misalnya lagi emang kepengen ini aja sih nyari nongkrong sama teman sambil ngopi misalnya. Oke. Nggak, jadi di luar aktivitas abang gitu. Kalau di luar kerjaan memang sering. Abang nih orangnya anak nongkrong nggak sebenarnya nih? Nongkrong sih, Nongkrong? nongkrong. Nongkrongnya sama anak-anak mobil gitu kan? Biasa kalau tongkrong anak mobil. Campur-campur sih, tapi kebanyakan malah bukan sama anak mobil. Temen-temen sekolah, temen-temen kuliah. Kalau anak-anak mobil lebih ke weekend. Oh ke weekend. Iya, weekendnya paling. Kalau hari Kalau hari biasa biasa, misalnya pas udah selesai kerja gitu, nongkrong sama temen-temen sekolah, Oh, jadi temen-temen bukan hanya weekend aja ya, hari biasa juga nongkrong. Katanya abang tidur cuma 2 jam ya? Alhamdulillah cukup. Cukup. Tidur alhamdulillah cukup. Iya. Nongkrong biasa di mana? Kalau anak off-road, kalau abang sama kawan-kawan nongkrong biasa di mana? Nah, jadi sebenarnya dari dulu, walaupun kalau orang bilang imageku kan kayaknya hutan banget gitu Iya, ya, betul. hutan banget. Heeh. Tapi sebenarnya tuh aku anak mall, Be. Oh, sering ke mall. Iya, sering ke mall. Sampai
anak-anak tuh pada bilangnya kalau aku tuh rumah kedua tuh Pondok Indah Mall. Oh, sering ke Pondok Indah. Iya. Iya. Rumah kedua di sana. Dan karena sebenarnya sih enggak, iya. Sebenarnya enggak. Rumahnya cuma di sini aja gitu. Di sana lebih ke security ya. Iya. Alhamdulillah belum pernah nginep sih di mall sih. Belum pernah nginep. Oh, berarti nongkrong nge-mall. Ke mall seringnya. Nah itu dia, makanya kalau orang nggak tahu gitu ngelihatnya kayak emang betah ya gitu ya di mall gitu. Pasti orang kan mikirnya kalau Bang Jiji nih sukanya nongkrong entah di alam, duduk-duduk kayak di tempat-tempat nggak di pinggir jurang juga sih, tapi maksudnya yang adem, yang cantik lah suasananya. Apalah hutan-hutan karena off-road kan. Iya. Oh, masih sering ya nge-mall ya? Itu cowok-cowok semua itu? Kalau sekarang sih cowok-cowok semua. Cowok-cowok ya? Iya. Lucu juga ya cewek-ceweknya udah pada married semua. Oh, nggak lucu juga ya, karena kan kalau kayak di umur-umur kayak aku gini kalau nongkrong ke mall sama cowok-cowok kan ngapain, nonton paling ya? Iya, paling sekarang kita ke mall sama keluarga. Iya, sama keluarga. Iya. Masih nongkrong di mall. Iya, nongkrong di mall. Paling sih kalau misalnya lagi ke mall sekalian nge-gym gitu ya. Itu ya udah sekalian, jadi sama teman-teman abis udah nge-gym bareng kan sekalian makan. Iya. Sekalian makannya banyak, ngopi lagi, mubazir. Oh, abang nge-gym juga. Memang kelihatan sih, udah abang nge-gym pensiun, ya. Udah pensiun tapi belum mulai lagi. belum mulai lagi. lagi. Semenjak pandemi berhenti. Oh, jadi tas kemarin off-road narik winch-nya beda tau gini ya. Jadi abang suka nongkrong di mall kadang-kadang sama teman-teman nge-gym bareng. Suka tengok-tengok anak otot gitu nggak? Enggak. Beda ini, beda. Oh, enggak ya? Beda. Oh, ganti baju bareng. Ya, Tapi kalau nanti abang nge-gym aku request jangan pernah abang foto kayak gini ya. Ya kan, ada gym kan kalau ganti-ganti sempak, ganti-ganti aja kan di ruang ganti. Oh, ternyata nge-gym juga anak mall. Dunia malam suka nggak? Dugem-dugem? Sebenarnya biasa aja sih. Tapi Biasa maksudnya aja. kalau diajak ya udah ayo. Oh. Gitu. Tapi nggak yang nyari, nggak yang ngajak. Iya, Bagian iya. yang diajak. Oke. Dia kalau lagi dugem mabuk gitu suka narik winch gitu nggak? Rilis. Masalah nggak ada winch. Dia jogetnya pun set ngatur-ngatur ya kan. Oh iya, suka nongkrong, suka dugem. Oke. Babe suka nggak? Aku suka juga. Tapi lebih suka kalau misalnya kalau misalnya ke Medan. Karena Kalau kan di aku sana? asli orang Medan kan. Oh, iya. Jadi kawan-kawan bandel terutama lebih banyak di Medan. Jadi kalau di Medan kadang nongkrong, suka diajakin masuk dugem gitu-gitu kalau di Medan. Tapi kalau di Jakarta kan ada nyonya besar. Tapi nyonya besar tahu kan? Kadang-kadang enggak juga. Kan nggak salah tahu kan. Kamu pergi-pergi buang-buang duit aja gitu. Jadi Tapi kalau di Medan gitu, kalau lagi dugem gitu banyak dong yang kenalin. Oh enggak. Minta foto. Aku tipikal orang yang kalau dugem tuh nggak suka diliatin. Risih kan? Kita mau joget diliatin orang kan risih. Jadi aku ya cara nomor 1 gue ikat rambut, pakai masker, kacamata hitam. Jadi nggak jadi gini tahuan. aja tuh. Jadi nggak kelihatan. Sangka orang tekap. Jadi gitu. Oh iya. Gokil. Jadi suka nongkrong. Tapi abang, aku nggak tahu nih sebenarnya. Abang nih mulai off-road udah lama ya? Mulai sebenarnya kalau mulai nyetir sendiri tuh pas 2004. Ya, Lulus. Bang ini sebelah lagi bangun rumah. Oh iya. Jadi Oh, iya. ya Ada- bengkel. Iya, ada suara namanya ini kita ya. syuting di Oh. kampung kan. Jadi kalau nanti dindingnya ambruk ke sini jangan kaget. Jangan. Jadi tahun berapa tadi, Mak? 2004. 2004. Pas lulus SMA. Jadi dari dulu sebenarnya kalau nyetirnya tuh udah bisa dari 6 SD kayaknya udah belajar nyetir. Oh, 6 SD belajar nyetir. Tapi dulu tuh kalau aku tuh modelannya tuh yang ceritanya disiplin. Oke. Kan kalau nyetir kan harus punya SIM nih. Iya. Punya SIM kan umur 17 ya. Umur 17. Jadi selama kayak sekolah, terutama SMA gitu, nggak pernah mau bawa mobil. Gara-gara nggak punya SIM. Oh, Gara-gara nggak takut punya lah SIM. ya, nggak ada SIM. Iya, jadi ceritanya sosokan disiplin gitu. Oh, iya. Tapi betul lah, Bang. Iya. Oh iya, ya alhamdulillah ya. Iya. Terbawa Alhamdulillah. sampai gede kan Bang JJ nih kalau off-road kan persiapannya harus matang, harus segala macam.
Emang bikin SIM berapa? 17 ya? Apa itu? 17 tahun. 17. Iya betul. Tergantung calonya ya. Babe umur berapa? Ada SIM? Ada 15 tahun Mbak. Iya. Dulu ada. Oh, jadi udah lama. Nah, semua keluarga memang off-road. Bapak kan abang off-road. Off-road sama rally. Ya dari situlah jadinya akhirnya kena ininya racunnya. Soalnya dari kecil udah sering diajak kalau misalnya Babe tuh lagi off-road, yang Babe tuh ya, bukan Babe ini makanya ya. kok perasaan apa? Iya, diajak nonton, seru ya, seneng ya gitu. Terus ya udah akhirnya jadi kalau lagi bokap lagi balap gitu, off-road atau rally, aku sendiri yang minta mau ngikut. Oke, udah ketagihan nggak mau ketinggalan. Iya. Ya Abang udah. berapa saudara sih? Bertiga, aku paling tua. Paling tua. Yang lain ada ikut off-road juga, yang lain hobi juga. Seneng juga. Seneng juga sama gitu. Jadi ya udah makin kelamaan makin kayaknya emang pengen nyoba ini sendiri dan nanti kalau udah gede emang pengen jadi off-roader. Iya, mulai gitu. ikut-ikut kompetisi? Mulai ikut tuh pas lulus SMA. Pas udah punya SIM. Pas lulus SMA. Jadi kan lulus waktu itu 2004. Ya. Pertama kali tuh punya temen off-road tuh teman sekolahku. Terus jadi navigatorku dia. Teman sekolah. Teman sekolah. Okay. Bentukannya sama. Kayak Cia. Males juga nggak? Jenggot, botak. Badannya sama nih. Gempalnya sama. Tapi bedanya dia fungsi. Kayaknya aku kenal nih. Iya. Arki bukan? Oh bukan. Oh sama. Iya, kebetulan juga mirip, tapi versi sedikit lebih ini. Slimnya. Oke, dia navigatornya waktu itu. Navigator, namanya Aryo. Namanya Aryo. Jadi pas kita udah lulus SMA, udah punya SIM nih, akhirnya mau nih nyetir sendiri. Nggak lama setelah itu ada kompetisi kecil-kecilan di Pondok Cabe. Di Pondok Cabe. Di Pondok Cabe yang sekarang jadi trek sepeda. It Republic itu tuh yang sekarang ada jembatannya itu. Itu tuh South City. Itu dulu track off-road, kayak Pagedangan. Jadi modelnya sama kayak kalau kita sekarang di BSD. Kita bayar, ya udah masuk main. Di situ enak nggak tracknya dulu? Enak ya? Dulu lebih luas lagi. Oh lebih luas ya? Wah BSD. Pas kita pindah ke sini udah nggak jadi tempat off-road ya? Iya, udah dibangun ya. Oh iya. Dulu pertama di situ. Jadi kita bilangnya kalau kompetisi yang kecil-kecilan tuh tarkam. Bayarnya 50.000. Kalau kita nggak puas, misalnya waktu jelek, bayar lagi, daftar lagi. Wah, bisa. Jadi bisa berkali-kali coba nih. Bisa. Ya, jadi waktu itu aku sama Aryo nih kita punya modal nih 100.000. 50.000 buat daftar, 50.000 beli premium. Oke. Udah itu aja modalnya, iya buat bensin. Udah kita ke sana, kita daftar 50.000. Wah ini pertama kali nih kita ikut nih, iya nih gitu kan. Keseruan, kita nyobain. Habis itu waktunya kurang bagus menurut kita. Ya daftarnya lagi kita. Cuma kan uang nih udah habis nih, pinjem duit dulu. Oh, pinjol waktu itu. Belum online. Belum ada. Kelamaan, bos kalau pinjol kan kelamaan, pakai KTP dulu dipindah 50.000 aja. 50.000. Pinjem lah buat daftar lagi. Ternyata lumayan dapat peringkat keempat waktu itu. Itu usia termuda enggak? Waktu itu enggak, ada beberapa. Ada lagi yang lebih kecil lagi. Ya lumayan lah pertama kali gitu ikutan kompetisi kecil-kecilan. Dapat tuh peringkat keempat. Wah, udah seneng tuh. Dari situ barulah akhirnya jadi makin kayak kena ininya nih, racunnya. Cikanya, kalau orang Medan kena cikanya. Kena cika. Iya, namanya cikanya. Iya, di kerang itu di kerang. Kalau kita makan kerang rebus ya kalau di Medan ya. Ada kayak kecil-kecil kayak kepiting ya bentuknya cika. Itu kalau kemakan bisa muntaber ya. Jadi istilah cika di Medan tuh kena racunnya lah. Oh, iya cika. Ternyata off-road ada tarkamnya juga ya? Ada. Main judi juga? Ada. Nggak tahu ya, bergantung. Ada lah, itu taruhan-taruhan di samping lah, main samping. Lagi ke masing-masing. Iya. Nanti kalau bas-bas itu digerebek kita. Bas itu coy. Aman di sini bersih. Iya. Tapi kalau dulu emang banyak yang tarkaman. Banyak ya? Soalnya kalau di Jakarta masih banyak kayak lahan kosong punya perumahan yang sama si developernya tuh emang dibolehin buat orang-orang off-road tuh bikin tarkam di situ. Jadi dulu sampai kayak di daerah Kuningan aja juga ada, di daerah Bintaro ada, BSD, terus Pondok Cabe. Tarkam tuh banyak tuh. Mainnya gimana sih? Balap berdua gitu kayak mobil, cepet-cepetan atau jadi modelnya
kita dihitung waktu sendiri aja. Oh, sendirian. Sendiri, ada pitanya. Ada pita, oke. Dari start sampai finish kita dihitung waktu. Ya, yang waktu tercepat dia juara. Oke. Tapi nggak boleh sampai nabrak pita. Oh. Nanti ada pengurangan ini. Pengurangan poin. Makanya harus nggak ngasal main gembut juga ya. Iya. Nah, itu modelannya dia kita sebutnya tarkam. Soalnya kalau kita waktunya jelek ya bisa ngulang lagi. Terserah deh sampai kita kenyang deh. Oke. Bayar lagi aja. Berdua itu Gitu. biasanya ada ini navigator juga. Sama navigator. Navigator Tapi nggak sih, sampai tarik-tarik winch ya. navigator enggak. Kayak speed Jadi off-road lah ya. kalau lebih kayak speed off-road, tapi bedanya ini dia nggak ada nge-winch-nya. Oh, nggak ada Jadi nge-winch. navigator di Oke. sebelah tuh cuma kayak tahan. Pas, kanan nah, gitu. pas Iya. kayak dia Gas tuh. lagi, gas. Iya. Kalem gitu aja. Jadi Diam-diam nggak berfungsi gitu kayak dia gini. nah ya. iya. Nggak turun. Tapi biasanya, Bang, itu kalau lagi yang model kompetisi tarkam, navigator tuh suka emang nggak didengerin. Jadi Jadi ya fungsi mereka tetap yang penting duduk sebelah. Temenin aja. Soalnya persyaratannya Iya. tetap harus Karena harus ada orang, navigator iya. sebelah. Tapi karena maksudnya tracknya pendek, ringan, terus Iya. nggak ada nge-winch-nya, jadi kan dia cuma kayak gas, belok, kanan. Cuman gitu doang, Iya, sementara kan driver juga udah tahu, oh iya, depan Iya, emang kanan, iya, beloknya. nggak perlu yang baca-baca buku terlalu yang Iya, gitu. kalau speed kan emang ada Iya, kode-kodenya iya, tuh. Iya. Gitu. Nggak bisa digantiin boneka Jepang gitu ya yang. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. nggak Getar- bisa. Nanti Bang Jeje megangnya satu. Makin nggak fokus ya. Makin Wah, ngeri kali Jeje. Satu tangan. Tangannya satu, main. Ngeri kali. Oh, iya. Tapi waktu pertama kali offroad kayak aku gini nggak pernah kelontang, pernah paling parah pernah. Pernah. Kalau yang paling parah sih sebenarnya udah belakangan ini, udah pas lagi ikut speed off-road kejuaraan nasional. Tapi kalau dulu pas zaman awal yang kelontang-kelontang konyol gitu juga sering. Iya. Kayak kelontang kayak aku ya kemarin. Iya, yang tiba-tiba aja kelontang, padahal orang lain waktu itu nggak kelontang. Oke. Gitu, wajar jadi. Kayak kalau yang kayak Cia kemarin, dia lagi bawa terus juga nggak bener, ya wajar itu. Nggak wajar itu bang, nggak wajar. Wajar. Nggak wajar itu. Orang aku baru ngasih dia 2 menit kok langsung. Oh, itu 2 menit? 2 menit. Nggak wajar. Baru tukaran 2 menit langsung kelontang. Oh iya, nggak wajar berarti. Aku kan bukan off-roader. Baru 2 menit ya. Atau nggak baru dikasih bentar, bau kopling. Iya. Masih main ini kopling. Iya. Yang parah, Gitu. yang paling parah baru-baru ini. Yang paling parah sebenarnya 2017 di Gading Serpong. Kan kalau yang sirkuit speed off-road yang paling deket dari kita nih di Gading Serpong, di Paramount. Di Paramount. Di Paramount. Itu juga nggak jauh dari tempat kalau kita main di Pagedangan tuh. Iya, iya. Di sana waktu itu jadi ceritanya kan kalau speed off-road dilepas tuh berdua ya, kanan kiri. Nah, dia ada jarak waktunya. Jadi antar peserta yang satu sama yang depannya atau yang belakangnya tuh jaraknya 3 menit. Oke. Jadi setiap 3 menit dilepas. Iya. 3 menit dilepas. Waktu itu yang di depanku itu mobilnya jebol terus olinya keluar. Tumpah. Olinya tumpah. Sementara kalau jalanan speed off-road itu dia tuh kayak ada lapisan lilinnya. Jadi kalau ada oli tumpah dia nggak nyerep. Mengalir gitu ya biar nggak Iya, nyerap ke bawah. dia ngegenang aja di Ngegenang, situ, iya. ngegenang. Datanglah aku berikutnya di belakang. Pas lewat situ, karena posisi olinya itu di tikungan yang kenceng, Di tikungan. pas belok, ya mobilnya nggak belok. Melintir, nyamperin ke tebing berem samping, udah deh. Itu berkali-kali? guling-guling. Iya, lumayan tuh kenceng, lagi Kecepatan 150 kayaknya ada. Ya 150. Gimana rasanya kalau Cepet itu sih rasanya. Cepet ya? Cepet. Tiba-tiba Tapi udah. merem nggak? Pertama kali tapi sadar, wah ini bakal kelontang nih, bakal. Sadar. Soalnya pas mulai melintir aku udah bilang, ya meleset gitu. Terus walaupun cepet banget ya gitu. Tapi kan kalau speed off-road tuh kan emang tracknya lebar. Kalau lurusannya juga bisa panjang banget. Oke. Jadi masih ada sempet buat kita ngerasain, mobilnya emang lepas kendali nih gitu nih, nggak kekontrol. Wah, gokil. Ya udah, terus itu deh. Posisi kita kalau misalnya jatuh mau kelontang itu ngapain nih? Apakah gini atau Kalau kita jadi driver nih ya, driver ya? yang paling bener, Yang paling aman nih. tangan di setir. Tangan di setir. Tangan di setir. Oke. Tangan di setir, jempolnya jangan di bagian dalam. Jadi
jempolnya di bagian atas setir aja. Oke. Gitu. Kalau bagian dalam gini, kalau setirnya ngebanting dia bisa patah nih. Ibu jari, jadi gini posisinya. Iya. Bukan ya nih maksudnya ya. Iya. Bisa gini-gini juga nggak? Enggak ya? Enggak Gini aja bisa. ya? Iya, setir Iya, biasa setir doang. biasa. Iya, setir biasa. Setir biasa, Atas bahannya gini. juga beda. Bahan biasanya beda Iya. ya? Kayak gitu. Kalau yang jadi navigator, yang paling benar tuh kita kan seat belt kan di sini nih, 2 nih. Kan seat beltnya kan bukan yang gini kan. 4 titik itu ya? Ya. 4 titik. Kita pegang sini. Pegang seat belt yang di dada. Berarti navigator nggak gini juga berarti ya? Enggak ada setir. Oh ngapain? Kan nggak ada setir di Di depan. dashboard. Ini enggak? Enggak. Nggak ada dipencet. Nggak ada dipencet. Oh, pegang ke Iya, sini ya. Dan nggak ada orang juga. Iya. Sini. Oh, sini. Pegang sini. Jadi kalau speed off road kan atau rally kita bawa ada buku bacaannya gitu kan. Iya. Pace note dibilangnya. Udah kalau misalnya udah crash gitu langsung Itu hiraukan udah. aja ya. Iya. Mayday, Walaupun mayday. kadang-kadang itu si buku suka ngeplak juga. ngeplak juga. Iya, tapi aman lah kalau buku doang kan aman. Oke. Jadi udah set tangan langsung ke sini. Wah, ini ilmu nih. Ilmu. Karena biasanya aku gitu. Bang. Oke. Katanya ilmu paling juga di luar pas posisi terbalik. Iya. Iya. Kok nggak pernah di dalam? Iya, orang nggak Perasaan pernah di dalam. ilmu nih. Om Oscar, panutan Kok nggak pernah di Iya. dalam? Nah, terus kan kadang-kadang kalau off-road kan aku masih pakai kaca kan. Ya. Itu bisa suka amannya pakai ini ya, kaca film nggak sih? Biar Sebenarnya- nggak langsung Amannya kaca film supaya dia kalau misalnya amit-amit pecah Ya. pecahnya tuh dia masih nahan di kaca filmnya. iya ya. Nggak jadi pecah tajam gitu. Nah, kalau yang kemarin Abang pakai kaca itu. Itu malah udah nggak pakai kaca, pakai polikarbonat kayak Mika gitu. Oke. Kayak Mika gitu dia modelnya kayak akrilik gitu. Kalau misalnya emang mobil balap yang tubular gitu, yang emang dia aslinya kan bukan dari mobil ya, bangun sendiri dari nol Iya, gitu, dari nol. dari rangka. Itu kacanya biasanya kita udah nggak pakai kaca beling biasa gitu, Oh, pakai akrilik gitu, pakai kaca Akrilik, Mika. kaca Iya. Mika. Ada yang lebih aman lagi tuh polikarbonat. Itu dia kalau pecah tuh juga aman. nggak melukai ya, aman ya. Mm. Kau tahu turbular nggak? Tahu lah. Apa? Ya mobil apa itu kan? Setengah jadi ya kan? Ih, bukan setengah jadi. Kalau setengah jadi. Mobil yang dibangun sendiri, dilas-las kadang-kadang bodinya nggak jelas. Jadi dari ayunan dilas, dari pagar orang. Iya, dari itu. Oh iya, kita minum dulu Bang J ya, kan biar kayak di hutan. Wah, benar. Kita biar kayak di hutan, kita panggil dulu apa nih? Ini apa? Orang Pantat hutan. merah. Pernah lihat Orang pantat hutan. merah? Mata ya. Pantat merah. Ayo dol. Nah, duduk dulu. Wih. Jelek kali Terima nih. kasih. Iya, kau mentang-mentang off-road kau beli Inisiatif lah beli. 30.000 ini kau beli nih kan. Kau mana kau nih? Spesial off-road, pakai tameng-tameng ini kan. Kau katanya suka ini nonton off-road pengen diajak. Dia pernah ikut off-road Ya, juga. pernah dulu. Oh, pernah juga. Cuman sama, sikit-sikit siap off-road kemasukan, makanya malas aku ngajaknya. Suka kemasukan, makanya daripada nyusahin nggak aku ajak. Iya betul. Nggak bisa di hutan dulu banyak-banyak kemasukan gitu dulu, bikin parno yang lain. Tapi sendiri aja Mas Jeje nih. Iyalah, kau tanya lah. Roy mana Bang? Roy siapa? Ya kan bukan Citayam. Bukan JJ Selebel. Sudirman Bang. Ini kadang-kadang kok ada aja. Oh, itu episode depan. Episode Oh, iya, depan. sorry. Beda di Kacau. kamera soalnya. Ada apa nih Dol pagi nih? Membawa kabar apa kok nih? Wes, kebetulan segmen khusus off-road Mas Jeje nih. Ya. Ada nama segmen Tetetik. Apa tuh? Tebak-tebakan cantik. Oke. Spesial sebelumnya belum ada nih Mas. Belum Gimana? ada, Gimana belum jadi ada Dol? nih teman. Ini ada kode tebak-tebakan nih. Oke. Apa perbedaannya ketawa orang Thailand sama ketawa orang off-road? Wah, Ketawa orang Thailand. ketawa orang Thailand sama ketawanya orang off-road. Bedanya apa ya? Baru pertama udah susah nih. Iya. Iya. Enggak perlu harus minta kasih tau orang, nyerah aja enggak apa-apa. Oke, kita nyerah aja deh. Nyerah. Happy aja. Oke. Nyerah, oke. Nyerah, apa tuh? Jadi kalau ketawa orang Thailand, wik 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 wik. Oh. Kalau ketawa orang off-road, win 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 win. Oh,
Betul kodo, buat emosi aja. Oh, iya. Swing ya. Oke. Oke, silakan diminum Bang. Oke, Kita swing, ngopi dulu. Kita minum dulu. Ternyata ada isinya ya, kirain kosong doang. Oh enggak dong, ada isinya. Ada isinya ya. Walaupun kopi yang 2 hari yang lalu. Wah, mantap. Serasa di hutan ya kita Biasa nih. di hutan. Ya, duduk Biar kajian-kajian ini. Benar. Tapi aku memang Mantap. ketagihan loh off-road nih. Jadi pengen bener-bener ada event dan benar kata Om Oscar. Jadi pengen ikut off-road tuh kalau sehari tuh jadi aduh kayaknya capek gitu kalau sehari. Mending sekalian 2 hari 3 hari gitu yang sekalian. Sekalian di event gitu ya. Iya, sekalian gitu. Karena kalau sehari gitu bener nanti pagi off-roadnya bentar, banyak trouble-nya, malamnya tengah malam pulang capek. Iya. Tapi kan aku kan waktu off-road tuh memang otodidak nih Bang. Nggak pernah belajar, nggak pernah apa. Sebenarnya di Indonesia ada les nggak atau sekolah off-road nggak? Kalau sekarang ini sebenarnya udah mulai ada nih. Kayak temanku namanya Eca, Reza AP, dia bikin ada semacam coaching klinik namanya Smart Offroading. Oh. Namanya Smart Offroading. Oke. Ada tuh. Oke. Aku sering dengar dari dia. Oh, Dia kan nggak pernah kotor kalau off-road, nggak pernah turun. Yeah. Aku bilang, Cak, kok off-road orang lain kotor, kok bersih? Inilah smart off-roading katanya. Oh iya. Mau dibikin IG-nya. Iya. Ada. Inilah smart. Ada bener smart offroading tuh ada. Jadi istilahnya tuh dia kayak kampanye berkendara offroad yang safe. Yang safe. Yang safe. Tapi selain itu juga karena emang sekarang nih kan demand-nya udah tinggi nih, udah banyak yang makin minat offroad ketimbang zaman dulu. Nah, jadi aku juga sekarang sebenarnya rutin bikin kayak privat offroad nih. Privat off-road. Entah buat perorangan atau misalnya ada grup kecil. Jadi kita belajar off-road bareng, tempatnya tinggal nentuin aja mereka pengennya di mana. Oh, Abang dibagilah habis itu. kelas Awal itu. teori, nanti ada praktek sama ada kayak ujiannya gitu. Oh, makanya kita ketemu kemarin Abang lagi ngapain ngelatih polisi itu ya? Iya, Itu Abang lagi Gitu. ngajarin off-road? Lagi ngajarin off-road. Oh, kirain lagi olah TKP. Bukan. Bukan. Kira lagi tes polisi. Oke. Kalau itu kebetulan itu pasukan polisi yang tergabung ke PBB, United pasukan Nation. Garuda Bayangkara. Jadi itu yang batch barunya yang nanti berangkat ke Afrika. Jadi mereka dapat pelajaran juga untuk nyetir kendaraan 4x4. Oh. Kira-kira gimana caranya, terus kalau butuh recovery gimana, cara pakai strap apa. Kurang lebih ilmu-ilmu yang sebenarnya diajarin ke Cia. Gitu. Ya, gitu. Iya. Oh, ternyata mereka butuh juga ya, apa kayak ilmu-ilmu tentang off-roader, polisi-polisi gitu ya. Benar, ternyata butuh juga. Soalnya kalau kayak Dan mereka nggak dapat ya di ini pelajaran itu ya. Enggak, jadi kalau misalnya pelajaran yang istilahnya yang bawaannya dari kepolisian, itu nyetirnya lebih nyetir yang emang untuk di jalan raya. Kayak kita tes SIM gitu kan. Yang lewat-lewat kon, yang gitu. Belah-belah hutan gitu-gitu. Yang belah-belah hutannya nggak ada. Jadi ini mulai sekarang dibikin ada programnya yang spesifik buat off-roadnya. Soalnya kalau kayak mereka lagi tugas di misi di lapangan, itu kan daerahnya kan daerah off-road. Betul. Dan pakai kendaraan 4x4. Jadi mulai sekarang ada ininya, pembelajarannya. Kayak gitu. Mereka belajar review juga Bang? Enggak gitu. Nggak gitu. Om JJ ini kan memang review karena memang dia punya skill, tahu ilmu-ilmunya, kakinya. Malah tahu mereka suntuk di sana nggak ada kegiatan yang gitu. review mobil itu, mobil Nggak review mobil. Kalau suntuk mereka paling main itu PUBG. PUBG ya, PUBG. Yang tembak-tembakan. Iya, katanya udah hari-harinya kayak gitu pas main game gitu Main lagi. tembak-tembakan juga. Gak ada bedanya. Tapi ngelaknya real orang itu. Oh, iya. Nah, kalau ada yang privat gitu orang, bayar gitu. Alhamdulillah sih banyak sih. Nggak diekspos, nggak dikontenin lah. Oh, nggak dikontenin. Kecuali Karena mungkin... yang belajar sama Abang memang cewek-cewek seksi ya rata-rata. Enggak juga. Bos. Oh, enggak. Jangan fitnah bos. Aduh. Kenapa nggak dikontenin?
Soalnya kan emang banyak dari mereka tuh juga yang maksudnya mereka tuh minta diajarin sama aku tuh bukan maksudnya biar sekalian di-vlogin, tapi memang mau belajar. Iya. Belajar. Gitu, betul buat ilmunya. Sementara kan kalau kayak privat gitu kan juga orangnya tuh dikit, nggak sebanyak kalau lagi pas kayak kemarin misalnya. Iya. Pas yang polisi itu. Jadi ya udah fokus emang ngajarin aja. Gitu. Boleh lah join kita nanti bang. Yang bener mau. Gak yakin kayaknya. Ada Om Oscar, Om Erli itu privat juga enggak? Jadi kalau Om Elri itu kan waktu pas awal kenal tuh udah langsung yang di event. Oh, udah di event? Iya. Cuma kalau Om Elri nih, jadi Om Elri itu cerita awal bangun JK-nya itu karena ngelihat video-video pas aku sama tim Badak lagi ikut Java Overland yang tahun sebelumnya. Oke. Terus udah nontonin tuh. Iya, terus habis itu ada bikin satu video juga yang review mobilnya Om Oscar. Akhirnya dari situ, wah kepengen juga bangun yang sama. Mobil jadi, langsung ikut event. Mobil jadi langsung ikut event. Tapi kalau Om Elri itu emang dia belajarnya cepat, adaptasinya itu bagus. Dan mau belajar. Berarti otodidak juga kayak aku gitu ya? Iya. Kalau misalnya, kadang-kadang kan kita kalau misalnya nggak otodidak tuh juga susah ya. Maksudnya kadang-kadang berkali-kali pun juga belum tentu bisa langsung halus. Gitu itu kan. nyinggung siapa tuh? Yang sebelah sini yang tenang. Iya. Karena kalau aku mah cepet. 2 kali ikut off-road masih kelontang. Cepet. Kayak kemarin gas-gasannya kan udah makin kayak anak gym nih kan. Oh iya. Udah keren lah, udah keren. Iya. Cuma nih kayaknya aku penyesuaian lagi nih gas-gasannya. Karena kan mesin udah diganti mesin Harley itu. Jadi Bos, kalau kayak gitu, ini pun penyesuaian juga. Bisa tuh nanti Cak, kita bikin untuk mata pencarian baru nih, bikin kelas. Bisa. Kau kelas, apa iya. ngelatih jokinya, aku navigatornya. Iya. Oh iya. Tapi nggak abang promoin tuh ya? Maksudnya kok aku nggak tahu. Jadi Ada gini, juga. sebenarnya udah ada namanya JJ-logi 4x4 school. Oh, JJ Logi 4x4 school. Iya. Oke. Jadi sebenarnya itu kalau untuk yang dibuka ke umumnya, tadinya tuh mau nunggu udah kelar sertifikasi sekolah off-road yang mau aku ambil di Australia. Ilmu aku kali tuh ya kan. Off-roader. Jadi aku selama ini kenapa aku jelek di Indonesia? Karena aku belajarnya sama sertifikasi Australia. Oh iya. Medannya beda. Beda ya. Di sini kan lebih tropis kan. Bahasanya juga beda. Betul, makanya aku nggak tahu di Indonesia. Pantes. Oh jadi sama kita nanti ya di Australia. Sama kita. Itu ngambilnya harus ke sana Bang berarti. Iya di sana. Nah kemarin itu pas mulai ngebikin sekolah ini kan 2021. Udah lama ya. Belum, baru tahun lalu. Oh 2021, sorry. Iya. Nah tahun lalu tuh belum bisa terbang ke Australia. Oh iya pandemik ya. Baru bisa berapa bulan terakhir. Makanya ini mungkin insya Allah nih menjelang akhir tahun. Baru ke sana, sertifikasi udah beres, baru sekolahnya dibuka lah gitu. Oke. Nanti pas sudah dibuka sih aku pasti undang Be. Wah gokil. Karena aku butuh ada alat peraga. Alat peraganya Iya, betul. alat Alat peraga yang ketimpa-timpa mobil kan. Contoh-contoh ketimpa-timpa mobil. Iya. Tunggu aja nanti. Amin. Nanti Mudah-mudahan cepat terbuka bang. Amin. JJ Logi 4x4 School. Oke. Aku kan kalau bawa dia nih kan suka nyusahin beban segala macam kan. Kalau abang sendiri pribadi kalau nengok paling males ngajak orang off-road tuh orangnya yang gimana? Anak off-road yang enggak ini bukan off-roader nih. Sebenarnya sih ya udah ada di sebelah sih. Konotasi orang beban tuh paling males tuh ngajak orang off-road yang gimana tuh? Nggak. Gini. Nih, aku buka-bukaan ya, Be. Iya. Ini bukan istilahnya gimmick apa gimana. Iya. Tapi kemarin pas lagi kita terakhir ikut West Java, Iya. itu ngelihat Sia tuh benar-benar nggak ada gunanya. Beneran. Jadi bukan sekedar gimmick doang. Iya. Bukan Emang gimmick, real. orang mikirnya gimmick kan? Iya. Enggak. Nah, aku sampai bilang kan sama anak-anak yang lain gitu ya, beberapa gitu. Kirain Sia tuh cuma gimmicknya, malah ternyata beneran dia males. Emang semales itu bang, Males makanya itu. Jadi kan Sia kemarin lebih banyak di JK Om Oscar, Iya, ya betul, kan? iya. Babe sama Adnan atau Iya, sama Bang iya. Aki. Nah, pas di mobilnya Om Oscar, Sia itu tuh benar-benar kebanyakan tidur.
tidur di belakang. Kacau gua, udah numpang. Enggak, iya. Dan ini rasanya pengen banget ceritain karena Iya. ternyata aslinya seperti itu Memang. gitu kan. Tidur. Nah terus ya oke lah tidur. Mungkin karena dia juga nggak Capek, ya. atau nggak tahu mau ngapain kan duduk belakang. Beberapa kali pas Babe kendala mobilnya lagi trouble dulu kan pada turun. Betul. Pada turun. Aku bilang ke Cia kan, Babe mobilnya masalah tuh. Biarin aja bang. Lanjut tidur dia. Wah gila gua. Makanya Kacau, kayak ternyata beneran Memang banget. iya, parah. Tamasya kau buat ya. Iya, kayak lagi tamasya. Aku nemenin Om Oscar. Kalau Oh, Om Oscar Om sendiri sekarang kan udah keluar. aku jagain Bahkan Om sekarang punya mobil keluar tau kau. Iya. Nggak usah kan gitu. Pas udah nginep tenda, Om Oscar di tenda. Iya. Hujan-hujan lebat tuh. Dia milih di mobil biar hangat. Wah kacau nih. Ciwidey. Ciwidey. Jadi tampang-tampang sangar, baju metal, Nggak jaminan. tactical gitu. Iya, enggak. Nggak Nggak ada jaminan artinya. ternyata. Ini Parah. ini juga kayak biar Biar penonton pada tahu ya. Jadi Ternyata bukan etika dalam off-road tuh ya, etika ya minimal ya kalau misalnya kita di sebelah kalau ada trouble minimal turun lah bantuin gitu. Jangan males-malesan. Jadi kemarin sempat aku flashback lah di Ya. kemarin event terakhir. Ada memang dosaku sama Om Oscar. Jadi udah turun semua nih kan lagi ada masalah atau apa orangnya udah pada turun. Bang JJ udah pada turun. Jadi kan tinggal berdua nih Om Oscar. Iya. Malah aku yang nanya, Om Oscar nggak turun. Aku baru teringat kenapa aku tanya itu ya. Padahal Kau minta maaf. iya nanti aku minta maaf Om Oscar. Minta maaf kau. Enggak, tapi maksud aku bukan apa. Maksud aku ya entah ya Om Oscar mau ngelihat kan. Ya nggak apa-apa, aku sendiri di mobil nggak apa-apa. Musir ya. Musir. Turun Om. Karena memang waktu aku off-road sama teman-teman yang lain, bukan di tim Badak ya, Iya. off-road sama teman-teman lain, itu ada beberapa orang yang memang dia nggak bawa PNS, cuman Oh, nggak bawa bawa. temennya satu. Oke. Nah, jadi pada saat temennya yang lain trouble tuh memang mereka tuh berdua nggak turun gitu. Berdua terus nggak turun di mobil aja, mobil, ngadem ya. AC, sementara yang lain bantuin apa. Bahkan mobilnya pada saat mobilnya itu mogok atau trouble, yang bantuin orang, yang di sebelahnya pun nggak turun, Nggak tetap turun juga? nggak turun juga. Itu jadi pembicaraan sama Oh. kan, wah ini kayak Tuan Besar udah nggak ada PNS nih. Makanya aku tahu, wah Oh. berarti aku kalau nebeng sama orang minimal turun, walaupun nggak berguna, minimal Iya. bantu support aja, Iya. lihat Nggak harus Cak. benar-benar kita Iya, itu, yang penting setidaknya support turun. turun. Kadang-kadang Iya. mau turun lumpur. Kan tapi kalau lagi main airsoft gun, lagi itu kan Iya, juga kan? di alam juga. Ya kalau lumpur-lumpur kan aku nggak main, Bang. Gua udah nggak main lagi tuh ya. Main, tapi kalau hujan lumpur aku nggak main. Memang Oh. jijik loh. Ya jadi ini buat Ternyata, ilmu ya. juga. Jadi kalau misalnya off-road setidaknya berguna lah, support sistem yang lain, teman-teman yang Iya. lain. Atau memang kalau memang males turun segala macam ya sekarang udah ada sewa PNS ya, apa istilahnya tuh? Bisa Kayak ada yang bisa bayar iya, PNS ya. Jadi iya, memang di yang setempat gitu ya, betul. kita bayar orang lokalnya. Oke, jadi itulah tadi pelajaran yang kita dapat hari ini ya kan. Kemarin ngundang ya mau nikah. Oh iya, datang ya, datang. Iya. Itu waktu itu ketemunya di hutan mana? Oh enggak. Enggak di hutan. Gak, kirain lagi nyinden nari-nari Jawa kan di tengah-tengah hutan enggak ya? Enggak. Itu ketemu di mana? Ketemunya itu di di ini di apa namanya? Di Gias. Oh di Gias. Ketemunya di Gias. Jadi calon nih kerja jadi PR. Oh VR-nya. Iya, jadi PR di salah satu brand. Iya. Oke. Waktu itu pas ke sana nggak sengaja pas lagi ada preskon. Lagi ada preskon dari brand itu, ngeliatlah nih doi kan. Wih, ini siapa nih gitu kan. Oke. Siapa Padahal dia nih? ngeliatin sebelah abang tuh. Ngeliat, tapi kan nggak kenal, nggak Ya. tahu kan. Coba iseng tanya sama anak-anak wartawan nih yang lain Oke. nih. Tuh kan. Nanya, oh itu dia ternyata kerja jadi PR-nya di situ. Tapi kan mau kenalan kan juga nggak enak gitu kan. Segen lah ya. Iya segen. Kalau aku kan segen gitu, malu. Jadi ya udah deh gitu. Nah terus abis itu berapa bulan kemudian pameran yang sejenis juga ada lagi ketemu
sama cewek ini. Cuma kali ini nggak sengaja tiba-tiba temenku ngenalin. J, kenalin nih PR-nya ini. Nggak sengaja tuh memang dia udah tahu abang suka? Nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Yang ngenalin ya kenal juga pasti Rifat Sungkar. Oh, kenal. Iya, Kenal Iya. kali lah masuk apa Rifat. Sohib ya? Sohib. Oh, Sohib. Kawan SMP. Rifat. Kawan SMP. Dia yang kenalin. Oh iya. Oh ya udah tahu namanya. Abis itu baru aku bilang, gitu kan, Mas, ini emang gue pengen kenalan, thank you banget ya. Itulah namanya jodoh ya kan. Jodoh. Gitu awalnya gitu. Ya makanya dia sekarang merasa kayak, wah itu gue yang kenalin gitu kan. Dapat masjid itu. Iya. Iya, Di sana dapat masjid ya. Iya lah. Iya, makanya kemarin juga undangannya pertama dulu ke Rifat. Oke. Iya. Oh, Rifat sebelumnya memang udah kenal sama ini cewek, sama Karena Rifat kan jadi brand ambassador ya, jadi kan kurang lebih Oke. kerjanya ketemu terus kan Iya. sama cewek ini. Gitulah, ya udah akhirnya dari situ kenalan, ya terus habis itu pacaran, ya alhamdulillah rezekinya insya Allah nih Amin. bulan amin. ini. Berapa pacaran lama, sempat lama. 2 tahun, Oh, lama juga 2 ya. tahun, lumayan ya. 2 tahun. Pas mulai pandemi, pas mulai pandemi. Berarti Zoom terus ya. Pacaran lewat Zoom ya. Tapi sempet ada masa-masanya yang mau ketemu tuh susah pas lagi yang lockdown itu tuh bener Iya. tuh kan yang zaman kayak di rumah dulu 14 hari kan nggak Iya. tuh yang zaman itu tuh ya pas zaman itu ya bener Zoom Oh. Zoom atau enggak ya minimal ya inilah Pernah teleponan. isolasi juga ya katanya sebulan bareng ya. Enggak pernah. Oke, berarti tapi kakak itu support ya off-road ya. Ya Hobi? alhamdulillah. Mau juga. Alhamdulillah belajar? iya. Walaupun dia anaknya bukan off-road banget, bukan anak mobil tapi alhamdulillah pengertian. Oh, Iya. oke. Heeh. Ada perjanjian-perjanjian sebenarnya pokoknya aku jangan larang lah mau beli mobil, mau beli apa karena bini aku kan sempat merepet tuh beli katana. Oh gitu ya? Merepet, Sempet ya? sempet Pas lah. yang mana? Yang Miyabi? Yang pertama nggak merepet, udah mulai jajan-jajan merepet, lama-lama Miyabi kan bengkak. Ya. Iya, makanya sempat merepet tuh. Cuman kan aku Oh. bilang kalau katana kan harganya 40 juta, lihat aja di ini penjualan kan gitu. Jadi Tapi nggak tahu tuh waktu itu habisnya berapa? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Makanya Oh. ada di konten aku yang aku bukaan harga sama dia. Nah, iya tuh ada tuh kan. Iya, dia kan nggak tahu tuh. Harganya Iya. kan, sering, gitu kan. Iya, dari situ tuh ketahuan Iya. tuh. Itu kita semua pada nonton, Be. Yang mana tuh? Yang itu yang buka-bukan Yang buka-bukan harga. Ya, biar kita semua bersyukur ternyata Jimny kita murah. Iya. Iya. Ya namanya hobi kan ada masa awal-awal tuh belajar Iya, dulu. Ada naik turunnya ya? Ada naik turunnya. Naik turunnya. Kalau itu turun banget. Makanya bersyukurlah sekarang kan udah ketemu Bang JJ, sekarang sudah dapat bengkel yang tepat dan tim yang tepat gitu. Tim nanti, Bada. ya, jadi nanti kita rencana memang ke apalagi nih ada kegiatan ke depan. Ya Belum kita tahu ya? segerakan lah. Kita segerakan Kita ya. segerakan menjelang akhir tahun mungkin ya. Oke, karena netizen banyak yang support tuh, yuk bikin lagi be off-road bareng JJ yang Oh, lama-lama yang gitu-gitu. Tapi jangan Boleh, bawa boleh. bonceng katanya. Kabar-kabari Bang. Iya. Ini sebenarnya nanti akhir September ini ada Prayo X. Kan IOX tuh event yang paling besarnya tuh kalau ekspedisi. Iya. Prayo X tuh kayak pre-eventnya, jadi kayak pemanasannya dulu yang cuma 3 hari. Oh, Nah itu pemanasan Om aja Oscar 3 udah, hari ya? iya Om Oscar udah telepon kemarin. Cuma aku bilang nggak bisa, soalnya mau ada rally ke Medan. Ya, nggak Gitu, jadi dong. aku seminggu yang minggu itu soalnya udah mesti di Medan. Ya udah, jadi yang setelah itu deh nanti menjelang akhir tahun, Menjelang akhir tahun ya, Iya. berapa hari tuh? tinggal kita lihat aja nanti mau event yang mana. Banyak biasanya. Oh, Akhir oke. tahun udah rame. Kabar-kabari aja Bang ya. Iya. Paling nggak dibales. Oke, jadi di akhir nih kita tetap seperti biasa, Bang. Biar Ya. tidak seperti pembicaraan pada umumnya tidak ada ujungnya. Iya. Kita biasanya ada notulen nih, Bang. Oh ada tuh Jadi ya. ada nasihat-nasihat lah buat yang nonton ini supaya Oke. dari obrolan kita nih ada yang bisa dipetik lah ilmunya gitu. Oke, ada manfaatnya. Ya ada tetap manfaatnya. Ini juga dia off-roader juga nih dulu. Off-roader dulu dia. Langsung saja kita panggilkan Adol. Adol. Ya. Connect tim Bada. Oh, Bada, Badatin. Ya, Badatin. Siap.
Siap. Kau mau ngapain nih, Dul? Jadi ini Bang, betul di akhir closingan ini ada namanya segmen modul. Modul. Motivasi adul. Oke. Jadi aku kayak merangkum berbicara nama dari tadi semua ini yang Oke. gak ada isinya tadi. Ya, kamu orang nggak ada dong. Nggak ada isinya Maksudnya pula, yang gua bilang, berbonjeng Hah? aja ya kan. Pokoknya yang tenang Abang dari kelas 6 SD udah mulai nyetir, 2004 mulai off-road gitu-gitu. Ih, luar biasa kali kan pelajaran yang penting dalam Abang tadi untuk hidup di dunia ini kan. Oke. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, jika kalian ingin menaikkan potensi diri kalian mulailah dari kelas 6 SD. Terus kalau kalian ingin menjadi seorang offroader kayak Abang ini, teruslah berusaha kembangkan potensi kalian. Ya. Tapi kalau kalian tidak bisa mentok-mentok jadi offroader, kalian juga bisa jadi supir. Oke, terima kasih. Iya kan mentok. Thank you. Sampai jumpa